Welcome Sagittarius, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender dan Sagittarius ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita ada di pertengahan Mei sekarang ini. Sagittarius, di sini kamu punya Seven of Swords dan di sini aku ngerasa udah nih nggak bisa ditunda lagi nih, langsung recording. Kayak makin ditunda makin kerasa banget kalau ini harusnya bisa aku hindarin, ini harusnya apa ya, nggak usah aku hadepin. Mungkin ada masalah di hidup kamu yang lagi nggak pengen kamu hadepin mungkin. Ya sama kayak ya itu yang kurasain begitu cek, ya begitu buka kartu ini kayak aduh, ntar ntar aja kali ya, kayak rasa malesnya tuh makin apa ya, makin meningkat gitu. Makanya aku cepet-cepet udahlah, bodo amat recording. Soalnya kalau nggak gitu rasanya bawaannya pengen kabur, bawaannya udahlah, kalau kalau bisa aku tunda 5 menit lagi, kenapa aku nggak aku tunda 5 menit lagi. Aku nggak tahu apa yang harus kamu hadepin, apa yang harus, ya apa, mungkin ada tanggung jawabnya juga kamu di situ. Atau ya kalau ngeliat Seven of Swords di sini, dia si pedangnya dibawa di punggungnya gitu, jadi mungkin bakal kerasa agak berat. Dan hmm, biar gimana pun lari dari tanggung jawab tuh bukan hal yang baik untuk dilakuin sih. Walaupun ya dulu aku sering begitu, kayak harusnya aku datang ke kerjaan malah main kayak gitu. Enggak sih, kesini aja ya, itu tanggung jawabnya di mana sih. Cuman ya di sini ada crossing the reading, ada page of cups. Mungkin yang kamu lari adalah kamu lari dari perasaan kamu kali. Kamu ada gimana ya, kayak mungkin rasa sedih mungkin ya, atau perasaan kecewa yang nggak pengen kamu hadepin. Yang jelas kelihatan banget dia si Seven of Swords-nya di sini, dia kayak lari dari ngerasain perasaan ini yang dirasain sama Page of Cups di sini. Yang mana kayak ya aku bisa paham sih, kalau aku pun kadang ada kecenderungan kayak gitu, ada perasaan yang nggak pengen aku hadepin, ya udah aku mau nge-game aja kali ya kayak gitu, atau aku ngapain. Cuma yang jelas ini kayaknya perasaan yang harus kamu hadepin, Sagittarius. uh, Sesedih apapun, seberat apapun, uh, jangan lari. Ada Page of Sword di bawahnya, ya mungkin ini bagian dari proses pembelajarannya kamu, bagian dari uh, ya kadang dalam prosesnya kita harus belajar untuk ngadepin perasaan kita sendiri sih. Ya bukan cuma kita yang uh, nggak kayak kita belajar matematika terus nggak bisa, nilainya jelek, terus ngerjain ngerjain remedial kayak gitu, atau ngerjain tugas lainnya, atau ngerjain PR lagi gitu, enggak. Ya kadang ada gitu kalau ulangannya jelek, terus kalau kayak jam-jamnya itu kayak udah mau habis, ya udah si si PR-nya tuh besoknya harus harus nge-submit, harus ngasih ngasih lagi kertas ulangan, tapi kertas ulangan yang sama tapi jawabannya udah dibenerin kayak gitu. Aku nggak ngerasa ini sesederhana itu sih. Walaupun iya kamu udah tahu jawabannya, tapi kayak the feeling itself gitu, the feeling of making a mistake kayak gitu, itu tetap harus kamu terima. Soalnya ada masanya aku ngadepin ulangan kayak gitu, aku terlalu takut atau terlalu marah buat ngadepin kertas ulangan yang dapat nilai 2 itu. Ajar, kenapa aku nilai, iya kayak masih bocah sih, jadi kayak frustrasinya tuh kayak bawaannya pengen dirobek aja si kertas ulangannya. Padahal aku masih butuh kertas ulangan itu buat remedial besoknya gitu. Aku masih harus masukin jawaban yang benernya di situ. Dan ini walaupun kita udah tahu misalnya, aduh, yang jawaban yang benernya harusnya ini nih, tapi nggak semudah itu bukan buat masukin itu. Ada rasa marah yang harus kita hadepinnya dulu, ada ngerasa gagalnya dulu yang harus kita hadepin, harus kita terima. Ada justice di fase energinya, mungkin ya pada akhirnya kamu tahu benar dan salahnya di mana, dan kamu punya kesulitan mungkin untuk menerima kalau yang benar tuh harusnya kayak gini. Kamu kenapa kayak gini gitu, kayak mungkin di sisi lain juga ada kamu yang terlalu keras menghakimi diri kamu sendiri soal kesalahan yang udah kamu buat sebelumnya. Yang jelas ya itu namanya proses belajar sih. Kadang kita harus terima kalau kita juga bisa ngelakuin kesalahan, yang namanya juga belajar kan. Tuh, crowning trading ada Three of Swords. Sakitnya tuh mungkin lebih kayak sakit yang nerima kalau ya itu yang tadi aku bilang, kamu juga bikin kesalahan, dan mungkin impact atau dampak dari kesalahan kamu itu besar banget.
mungkin ada kredibilitas kamu mungkin yang tercoreng di situ, ada nama baik kamu. Kalau Three of Swords mungkin lebih kayak ke kredibilitas kamu, kayak kompetensi kamu yang tercoreng, mungkin orang taunya kamu udah ahli, atau orang taunya kamu eh, nggak mungkin salah ngerjain sesuatu, ternyata kamu salah juga. Terus kayak lah, mungkin nggak pernah salahnya kamu tuh bikin itu juga yang bikin kamu nggak pernah belajar pada akhirnya. Kalau kamu nggak pernah salah, terus kayak udah sekali, dua kali nggak salah, 10 kali nggak salah, 30 kali nggak salah, kapan kamu belajarnya gitu? Mungkin sekarang waktunya kamu buat belajar. Dan mungkin karena udah kelamaan kamu nggak salahnya, selama ini kamu nggak pernah salah soal sesuatu gitu, kelamaan dibiarin kayak gitu, makanya sekalinya salah berasa banget sakitnya. Iya, kayak mungkin pride-nya kamu, kebanggaannya kamu udah ditumpuk gitu sekian lama, sekalinya goyang dia ambruk semuanya. Tuh kan, future energy ada Five of Swords. Mungkin Five of Swords di sini kamu yang mungkin lebih menerima bukan yang nggak yang benar-benar terima juga sih, mungkin kamu yang nge-challenge kali. Iya, kamu yang mengakui kalau kesalahan itu ada, kamu yang mengakui kalau diri kamu pun pernah bisa salah, dan kamu yang nge-challenge itu. Ini yang benernya harusnya kayak gini. Iya, ini kemarin salah. Dan itu agak sulit, apalagi kita lebih lebih mudah mengkoreksi kesalahan orang kadang daripada mengkoreksi kesalahan kita sendiri. Kadang Five of Swords di sini kita bisa agak memproyeksikan kalau enggak harusnya yang bener tuh kayak gini gitu. Itu nggak berarti kita yang bener-bener pengen ngkoreksi kesalahan orang sebenarnya. Nggak, ada bagian dari diri kita juga yang pengen dikoreksi di situ. Tapi kita nggak semudah itu ngadepin diri kita sendiri, makanya kita ngeproyeksiin itu ke orang lain. Dan aku rasa Five of Swords di sini kedepannya kamu bakal lebih bakal lebih challenging, bukan dalam artian lebih adaman atau aduh aku nggak nemu kata yang tepat lagi. Kamu bakal lebih keras kepala kali, kamu bakal lebih keras ngelihat yang benar tuh harusnya benar, yang salah tuh harusnya salah. Kemarin kamu pernah salah, yang benar tuh harusnya kayak gini. Ada Temperance, ya kalau ngeliat Temperance di sini mungkin kerasnya kamu ke diri kamu sendiri atau bahkan ke orang-orang sekitar kamu adalah bentuk kamu atau cara kamu untuk menempa diri kali, atau menempa lingkungan. Kayaknya agak sulit sih. Kamu bakal dilihat sebagai kayak nyebelin banget gak sih kalau orang yang kayak gitu, kayak dikit-dikit orang salah dia koreksi, kadang menyebalkan sih itu. Iya kayak gitu. Mungkin yang kamu tempa mungkin lebih baik dari diri kamu sendiri kali. Pastiin kamu sendirinya yang udah mengaplikasikan semua pelajaran yang kamu terima sejauh ini. Sebelum kamu ngajarin orang lain, pastiin pelajaran itu udah kamu praktekin di hidup kamu. Pastiin kamunya udah terbentuk kali, udah dibentuk jadi pribadi yang emang kamu mau, emang kamu inginkan. Sebelum kamu mengkoreksi orang lain, mending koreksi diri kamu sendiri gitu kali ya, Temperance di sini maksudnya. Dan King of Cups ini yang dari tadi aku tungguin sebenarnya. Aku nyari cups tapi yang enggak cups yang positif atau cups yang bagus atau baik di spread ini. Dan King of Cups ini yang paling baik, sebaik-baiknya Cups adalah King of Cups di sini. Kalau Page of Cups di sini mungkin perasaan kecewanya yang kamu nggak pengen hadepin. Kalau King of Cups di sini dia udah menerima semua itu, kecewanya, gagalnya, salahnya, dia udah terima itu. Dan emotionally itu udah nggak masalah lagi buat King of Cups. Dia udah tahu kalau yang namanya manusia belajar pasti bikin kesalahan, dan dia bisa ngelihat kesalahan itu bukan hal yang udahlah nggak perlu terlalu dipermasalahin, toh juga udah tahu kan benernya harus kayak gimana. Ya nggak yang kadang si kesalahannya udah kita koreksi tapi si feelingnya itu loh, perasaan kalau kita ngelakuin kesalahannya itu yang kadang masih susah kita terima. Dan King of Cups ini mungkin kamu yang bisa menerima kalau diri kamu sendiri bisa ngelakuin kesalahan, dan orang-orang sekitar kamu juga bisa ngelakuin kesalahan juga. Jadi kamu selain kamu bisa lebih toleran, atau kamu bisa lebih menerima dengan kesalahan kamu sendiri, kamu juga bisa menerima kesalahan orang-orang sekitar kamu. Iya, pada akhirnya kamu gak judgmental gitu kali ya. Kalau ngeliat Justice di fase energinya, dia bisa agak judgmental soal kesalahan dia sendiri sama orang-orang sekitarnya. Kalau ngeliat King of Cups ini, dia lebih mungkin dia judgmental tapi dia lebih ramah kali dalam menghakiminya gitu.
Nggak kamu salah harusnya kayak gini, enggak sih. Dia lebih nerima kalau oh iya dia lagi belajar, mungkin dia eh ya sama kayak belajar parkir mundur itu kadang, atau belajar keluar dari parkiran mall pas jam-jam ramai itu memicu sekali tuh. Iya, kalau yang nggak nggak jago aja, nggak ahli-ahli banget itu kadang aku, ya terakhir aku nervous banget kalau harus parkir apa ya, keluar dari parkir mundur kayak gitu. Ya terus udah ngantri di belakang, aduh tidak membantu kalian. Yang jelas ya sulit emang, cuma kita harus menerima kesalahan diri kita sendiri dulu sih. Iya, gampang menghakimi mah, ya gampang ngasih tahu kalau itu salah gitu, tapi gimana cara kita menerimanya dan mengkoreksinya gitu, ketimbang nyalahin doang atau ngejudge doang. Ada Queen of Swords di atasnya, dan aku rasa ini uh, versi betternya dari Page of Swords. Page of Swords dia mungkin bisa agak teledor, bisa agak ceroboh. Queen of Swords enggak, dia udah tahu mana yang bener, mana yang salah, dan dia ketimbang Five of Swords yang nyalahin doang, Queen of Swords dia tahu gimana cara ngebenerinnya. Ya Five of Swords kadang bisa ngejudge doang, dia ngelihatnya kayak ini salah nih, yang bener harusnya kayak gini, tapi mengkoreksinya kayak gimana. Itu kan kadang dua hal yang berbeda ya. Kita tahu sesuatu hal dilakukan dengan salah, tapi gimana cara supaya buat benerinnya, kan itu hal yang berbeda gitu. Kadang kita tahu gimana, ya itu dia, kita kadang tahu cuma gimana cara menghakiminya, tapi mengkoreksinya kita nggak tahu. Outcome-nya ada the devil, dan aku rasa ini bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Ya, buruknya dulu mungkin kamu bisa terjebak di loop ini. Iya, kamu bisa terjebak di putaran dimana kamu terus-terusan ngeliat kesalahan di hidup kamu, terus kamu kayak berusaha untuk koreksinya kayak gimana. Ini salah nih harusnya gini, ini salah nih harusnya gini, terus dikoreksi jadi kayak lingkaran setan dimana kamu terus mengkoreksi diri kamu, tapi kamunya nggak kemana-mana, muter-muter aja di situ. Iya, tapi di sisi lain dengan kamu, ya mungkin ini baiknya kali, dengan kamu terjebak di lingkaran koreksi itu, sedikit demi sedikit kamu jadi pribadi yang lebih baik sebenarnya. Mungkin kelihatannya kamu lagi muter-muter doang di situ, tapi itu kayak spiral gitu. Iya, dia mungkin kelihatannya cuma muter-muter doang di situ, tapi kamu lagi naik gitu. Ya kalau dilihat dari bentuk 3D sebenarnya kamu lagi naik ke atas, cuma muter-muternya emang di situ-situ doang. Dan mungkin sekarang ini kamu lagi terlalu kritis kali ngelihat diri kamu sendiri, makanya tiap hal yang salah di hidup kamu bawaannya pengen kamu koreksi aja. Ya itu bisa jadi baik, bisa jadi benar, cuma jangan lupa kalau hidup kamu masih harus kamu jalanin. Masih ada ketimbang kita bolak-balik mengkoreksi apa yang udah kita lakuin, kita juga jangan lupa kalau kita hidupnya harus terus maju. Jangan dikit-dikit ngeliat ke belakang, ini harus dikoreksi. Enggak sih, gitu agak susah kita buat maju. Jadiin kesalahan kamu kemarin sebagai landasan kamu untuk memperbaiki diri gitu aja. Jangan kamu dikit-dikit balik ke belakang, dikit-dikit nyalahin diri kamu sendiri. Enggak sih, aku nggak ngerasa kayak gitu. Ya yang kemarin salah udahlah. Kalau kemarin kita nggak mungkin balik ke waktu yang udah lewat juga kan. Kita nggak mungkin balik ke hari kemarin juga untuk benerin masalah kamu kemarin. Yang bisa kita lakuin ya pakai kesalahan kamu kemarin untuk modal kamu belajar ke depannya. Kamu nggak perlu lagi ngulangin kesalahan yang sama, ataupun kalaupun iya kamu ngulangin kesalahan yang sama, kamu udah tahu gimana cara mengkoreksinya, gimana cara benerinnya. Gitu kali ya Sagittarius untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Sagittarius lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Sagittarius ada di hari Rabu barengan sama Capricorn, Aquarius, sama Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada readingan pick a card reading, pilih kartu. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa kamu tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Gitu aja kali ya Sagittarius untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.